Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini tanggal 16 Januari 2023. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan Yesus, kita selalu bersyukur dan bersemangat untuk selalu ikuti Yesus. Jangan hanya semangat untuk dunia, jangan semangat untuk daging, tapi tidak semangat untuk Tuhan itu keliru, jangan dibalik. Tapi mari kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, utamakan kepentingan hidup yang kekal, utamakan mencari perkara-perkara yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku ini Tuhan. Karena firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Mazmur, puji Tuhan, kita terus baca untuk selesaikan perjanjian lama. Sebetulnya kalau malam hari itu perjanjian baru, tapi sudah selesai kitab Wahyu. Puji Tuhan, kita selesaikan perjanjian lama, sudah selesai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Sekarang kita mau selesaikan baca malam dan pagi di kitab perjanjian lama, supaya kitab perjanjian lama tuntas selesai juga. Setelah itu terus kita baca firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan hatiku diperbarui dengan rohmu yang teguh. Kita membaca Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Biar kita terus semangat melayani pekerjaan Tuhan. Kita semangat ikut Yesus. Kita minta Tuhan, bentuklah hidupku, jadikan bejana Tuhan. Dalam Yeremia pasal 18, supaya hidup ini sebagai bejana yang siap dibentuk, diproses oleh Tuhan. Sebab di luar Tuhan kehidupan kita hancur. Kehidupan kita hancur, rusak di luar Tuhan. Tidak punya standar kebenaran. Standar kebenaran hanya di dalam sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Saya membacakan kitab Yeremia, Nabi Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Biar hidup kita dibentuk menurut apa yang baik di hadapan Tuhan, supaya hidup kita layak berkenan. Puji Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, bagaikan bejana Tuhan. Bentuk hidupku Tuhan, dengan kuasa urapan rohmu, diperbarui hatiku Tuhan, dan pakai hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ku mau seperti Engkau Yesus, disempurnakan selalu seturut dengan rencanamu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, aku diperbarui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku diperbarui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu Yesus yang nama yang sempurna. Kuduslah Engkau Bapa. Puji Yesus, pujilah nama-Mu Bapa. Termulia, sempurna Engkau Bapa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Bapa. Sucikan mulutku, sucikanlah pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduslah tubuh, jiwa, rohku. Bentuklah hidupku jadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari, malam yang diberkati Tuhan, hidupku tuntun untuk jadi serupa dengan Yesus. Bawa aku Bapa berjalan dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga. Terima kasih. Ampuni Bapa segala dosa, salahku, kekilafanku. Ampun Bapa. Roh Kuduskan bentuk kami. Tuntun hidupku Bapa berada di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita Senin malam ini tanggal 16 Januari 2023 masih bisa berdoa, masih bisa sehat, bisa baca firman Tuhan, bisa setia. Ini anugerah Tuhan. Tidak bisa setiap orang bisa datang kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 5, bukan orang yang bisa datang kepada Tuhan kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 6 ayat 65, dikatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin. Kalau bisa setia kita datang kepada Yesus, bisa rajin berdoa, rajin setia melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menurut daging, kalau menurut daging tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, daging itu menurut daging, saudara. Menurut daging selalu pikiran dunia-dunia. Tapi bagi kita, mari kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia rohani, saudara. Manusia yang selalu berpikir tentang kerajaan surga dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan.
Untuk pemimpin bidoan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, "Kasihanlah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskan aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukan kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita minta sama Tuhan kekuatan Roh Kudus menopang kita, supaya jangan sampai kita hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa. Seperti Raja Daud katakan, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Pada waktu Daud jatuh di dalam dosa, pada waktu dia jatuh dengan istri Uria, yaitu Betseba. Minta ampun sama Tuhan. Demikian kehidupan kita, kalau itu daging, bergaul dengan dunia, kecenderungan kita berdosa kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, pergaulan itu penting. Kalau Bapak Ibu seringkali bergaul dengan dunia, maka rasanya enggan kita bergaul dengan Tuhan. Malas kita mau berdoa, malas kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Hidup dipenuhi dengan dunia, perkara dunia. Dunia dikuasai iblis. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia di bawah kuasa si jahat. Maunya iblis kita jauh dari Tuhan. Tapi kita minta sama Tuhan, Roh Kudus akan menopang kehidupan kita, supaya kita selalu diperbarui. Kata firman Tuhan dalam ayat 12, menjadi tema renungan kita bersama. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Minta sama Tuhan, supaya Roh Kudus akan menopang hidup kita. Roh Kudus akan pimpin hidup kita, supaya kita tidak menurut perkara-perkara dunia. Jangan ikuti perkara dunia, karena dunia semua akan jahat, saudara. Dunia ini kalau kita ikuti, seperti dalam surat 1 Yohanes, saya mau baca. Surat 1 Yohanes, perkara-perkara dunia ini apa, saudara? Coba kita lihat ya. Saya mau baca 1 Yohanes, pasal 1 Yohanes, pasal 1, ya, ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia akan lenyap, saudara. Ya, di ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak di dalam orang itu. Benar. Kalau kita saya katakan tadi, kalau Bapak ini bergaul dengan dunia-dunia, rasanya cinta kepada Bapak itu menjadi tawar.
Demikian sama, sebab kita sama, saudara dan saya sama. Tapi kita tidak mengikuti perkara-perkara daging dalam nama Yesus. Mari kita ikutin perkara surgawi. Kita ikutin maunya Bapa di surga. Karena kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Dunia bukan menciptakan kita loh. Tapi dunia diciptakan memang Tuhan. Ciptakan dunia, kita ada dalam dunia. Dalam rangka supaya dengan adanya kita di dalam dunia. Dunia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan termasuk kita dipakai sama Tuhan. Supaya kita menjadi garam dunia. Supaya kita menjadi terang dunia seperti Yesus. Bukan kita digarami oleh dunia sehingga kita hidup seperti dunia. Jangan dibalik. Tapi kita harus menggarami dunia. Kita hidup menjadi berkat. Kita menjadi terang dunia. Supaya dunia yang gelap ini kita ada terang, diselamatkan. Supaya nanti kalau dunia lenyap ini, banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Oleh itu mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar minta sama Tuhan. Sebagai terakhir saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengandungkan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Amin. Kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa gambar dengan haliknya pencipta kita, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita minta sama Tuhan, perbarui hidupku hari demi hari dengan kuasa firman Tuhan. Seperti dalam lagu pujian ini. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Amin, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk hidupku, demikian hidupku di tanganmu. Dengan seurapan kuasa rohmu ku diperbarui selalu. Amin, haleluya. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin, haleluya. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin, haleluya. Memuliakan nama Yesus. Amin. Hidup kita menjadi garam, menjadi terang. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus supaya hati kita diperbarui, batin kita, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Haleluya. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.